Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, berjumpa lagi dengan Ibu Anissa dalam kegiatan PJJ atau pembelajaran jarak jauh pada mata pelajaran matematika. Ya, nah di sini Ibu mau menyampaikan permohonan maaf terlebih dahulu bahwa pada kesempatan kali ini kita masih melaksanakan pembelajaran via daring gitu ya, karena keadaan yang memaksa kita untuk LDR terlebih dahulu ya, karena untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini gitu ya. Nah, tapi Ibu di sini menghimbau untuk kita semua jangan berhenti semangat untuk tetap belajar ya, walaupun PJJ. Karena pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Oke, nah untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai apa? Nah, di sini Ibu mau menyampaikan persepsinya dulu. Nah, di sini coba kalian perhatikan gambar-gambar di sini. Ada 4 buah gambar. Yang pertama ada piramida, lalu yang satu lagi ada atap sebuah gedung, lalu ada Tugu Pahlawan, dan juga ada Candi Borobudur. Nah, dari keempat gambar ini, apakah kalian melihat sesuatu yang sama? Nah, kalau misalkan kalian melihat, berarti sama dengan yang Ibu lihat ya. Di sini Ibu juga melihat ada suatu bentuk yang sama dari keempat gambar ini ya. Nah, jadi dari keempat gambar ini ada suatu bentuk segitiga yang disusun akhirnya membentuk suatu bangun ruang. Nah, bangun ruang yang terbentuk itu apa namanya? Nah, mari kita simak pada pembelajaran hari ini. Nah, karena pada pembelajaran hari ini ada beberapa poin yang akan kita bahas sebagai tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, kita akan membahas pengertian jenis dan unsur-unsur limas, lalu jaring-jaring limas, luas permukaan limas, volume limas, dan menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan limas. Ya. Nah, di sini sudah ada kata kuncinya nih, ada kata-kata limas. Nah, jadi untuk gambar pada slide sebelumnya, ya, pada gambar ini kita udah tahu nih bentuk-bentuk dari keempat gambar ini apa, yaitu suatu bangun ruang yang bernama limas. Apa itu limas? Mari kita masuk ke slide berikutnya. Limas adalah suatu bangun ruang 3 dimensi yang memiliki bidang atau sisi samping yang berbentuk segitiga lalu memiliki suatu puncak ya, dan alasnya berbentuk segi N. Oke, mengapa segi N? Nah, kita lihat nih di sini. Ada 3 buah gambar di bawah ini ya, kalian lihat. Ada gambar A, gambar B, dan gambar C. Nah, ketiga gambar ini adalah sama-sama limas ya. Gambar A limas, gambar B limas, gambar C limas. Nah, seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi, bahwa pengertian dari limas itu adalah bangun ruang 3 dimensi yang memiliki sisinya itu adalah segitiga. Kita lihat yang A, sisinya segitiga kan, B juga segitiga, yang C juga segitiga. Lalu apa yang membedakan? Nah, ini berkaitan dengan pertanyaan tadi, mengapa segi N? Ya, nah dari ketiga gambar ini, kalian lihat yang berbedanya itu adalah alasnya. Ya, ada yang A ini nih, alasnya berbentuk segitiga. Kalau yang B alasnya berbentuk segi 4, dan yang C alasnya berbentuk segi 5. Oke. Nah, berarti di sini
Jelas perbedaannya terletak pada alasnya, dan ini berkaitan dengan yang akan kita bahas pada slide sebelumnya, yaitu mengenai jenis-jenis limas. Ada jenis-jenis limas ya. Di sini kalian bisa lihat dari bentuk alasnya. Nah, bagaimana caranya? Kita lihat gambar yang pertama ini. Kita lihat alasnya nih. Kuncinya kita lihat alasnya. Kita lihat alasnya di sini berbentuk apa? Berbentuk segitiga. Nah, karena alasnya berbentuk segitiga, maka di sini namanya adalah limas segitiga, gitu ya. Lalu yang kedua di sini ada yang bentuk alasnya, kita lihat ini. 1, 2, 3, 4. Oh, berarti ini adalah limas segi 4. Kenapa? Karena alasnya berbentuk segi 4. Lalu selanjutnya kita lihat di sini alasnya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini adalah limas segi 5 ya. Nah, lalu yang selanjutnya pun sama. Yang satu lagi ini kalian tinggal hitung alasnya ada berapa persegi gitu ya. Di sini alasnya itu ada, yang terakhir itu ada 6, berarti ini adalah limas segi 6. Nah, dari sini dapat kalian simpulkan bahwa jenis-jenis dari limas itu tergantung dari bentuk alasnya. Jadi ketika kalian mau membuat limas ya, mau segi 7, segi 8, segi 9 itu boleh ya, tergantung dari bentuk alasnya, asalkan syaratnya sisi dari limas tersebut berbentuk segitiga dan memiliki sebuah puncak gitu. Nah, seperti contoh yang satu ini nih gambarnya. Ini limas segi banyak ya. Sisi-sisinya itu dari alasnya itu nggak tahu berapa nih, pokoknya segi banyak aja, terserah kalian mau membuat berapa, tinggal kalian hitung sisi dari alasnya itu ada berapa, berarti itu adalah nama dari limas tersebut gitu. Mudah kan? Setelah kita mengenal jenis-jenis dari limas, di sini kita akan mengenal mengenai unsur-unsur dari limas ya. Nah, pada jenis limas apapun unsur-unsurnya pasti sama. Namun yang membedakan itu adalah jumlahnya ya, tergantung dari bentuk alas limas tersebut gitu. Jadi kalau misalkan limas segitiga unsur-unsurnya sama tetapi jumlahnya yang berbeda. Begitupun dengan yang segi 4, segi 5 dan yang seterusnya. Oke, unsur-unsur dari limas yang pertama ada yang namanya sisi atau bidang. Coba kalian perhatikan gambar tersebut. Nah, pada limas segi 4 ya, ini adalah limas segi 4. Nah, di sini limas segi 4 A, B, C, D ya. A, B, C, D. Nah, pada limas segi 4 A, B, C, D ini, sisi-sisi yang terbentuknya itu adalah, yang pertama ada sisi alas. Nih, sisi alas ya. Oke, sisi alas itu adalah suatu bentuk yang ada pada alasnya atau yang di bawah ini. Ada A, B, C, D. Lalu, yang kedua ada sisi depan yang ini. A, E, B. Oke. Ya. Lalu ada juga selanjutnya ada D, C, E ini. D, C, E. Ya. Nah, selanjutnya ada A, D, E. A, D, E. Lalu yang terakhir ada B, C, E. Nah, itu adalah keempat adalah bidang atau sisi pada limas segi 4. Jadi sisinya itu ada 5 ya, ada sisi alas,
sisi depan, sisi belakang, sisi samping kiri, dan sisi samping kanan. Beda halnya dengan 5 segitiga juga, tergantung dari banyaknya sisi pada alasnya. Kalau sisi segitiga berarti alas, sisi depan, samping, dan samping. Oh, berarti ada 4 gitu ya. Nah, lalu untuk unsur-unsur limas yang berikutnya itu ada yang namanya rusuk. Nah, kita perhatikan lagi gambarnya di sini. Masih seputar limas segi 4 ya. Di sini yang Ibu contohkan adalah limas segi 4 E, A, B, C, D. Nah, limas tersebut memiliki 4 rusuk alas dan 4 rusuk tegak. Nah, jadi jumlahnya ada 8 rusuk ya. Dengan masing-masing rusuk alasnya 4 dan rusuk tegaknya juga 4. Nah, mana sih rusuk alas? Nah, untuk rusuk alas kalian bisa lihat dari alasnya. Ini alas nih. Maka rusuknya itu yang pertama ada rusuk AB, lalu ada rusuk BC, lalu ada rusuk CD, dan juga rusuk DA. Itu adalah 4 rusuk alas. Lalu 4 rusuk tegaknya yang mana? Nih, yang berdiri tegak membentuk atau menuju ke titik puncak ya. Ada garis AE, berarti rusuk AE, ada rusuk BE, rusuk CE, dan rusuk DE. Itu adalah rusuk tegaknya. Nah, ini untuk contoh pada pada limas segi 4 ya. Beda lagi dengan limas segitiga, limas segi 5 dan lain-lainnya gitu ya. Tergantung dari banyaknya sisi pada alas limas tersebut. Seperti itu. Oke, yang selanjutnya ada yang namanya titik puncak dan titik sudut. Tadi sudah sering Ibu sebut ya, ada titik puncak. Nah, titik puncak itu yang mana? Oke, kita lihat lagi gambarnya. Kita perhatikan lagi gambarnya. Nah, titik puncak pada suatu limas itu entah itu jenisnya apa, entah itu segitiga, segi 4, segi 5, ataupun segi berapapun ya, titik puncaknya pasti ada yang di paling atas. Nah, berarti ini nih sama seperti suatu gunung memiliki puncak. Nah, gitu ya. Jadi limas juga memiliki titik puncak yang berada paling atas. Nah, lalu setelah titik puncak, apa bedanya dengan titik sudut? Ya. Titik puncak pasti itu adalah titik sudut, tapi tidak semua titik sudut itu adalah titik puncak gitu. Nah, pada limas segi 4 EABCD ini titik sudutnya itu terdapat di titik-titik ini nih. Ada titik A, titik B, titik C, dan titik D, lalu titik E. Ini adalah titik-titik sudutnya ya. Maka pada limas segi 4 EABCD ini yang pertama sudut A, sudut B, sudut C, sudut D, dan sudut E. Jadi pada limas segi 4 ini memiliki 5 titik sudut, yang dimana 4 titik sudutnya itu adalah titik sudut yang berdekatan dengan alas, dan yang satunya adalah titik puncak ya. Lalu selanjutnya di sini kalian lihat seperti halnya tadi pada limas segitiga, segi 5, segi 6 pun berbeda titik sudutnya ya. Kalau pada limas segitiga titik sudutnya ada 4, limas segi 5 berarti ada 6, limas segi 6 berarti 7, dan seterusnya. Kalau titik sudut ya tinggal kamu tambahkan 1 saja dari jenis sudut jenis limas tersebut. Nah, setelah titik puncak ada apa lagi nih unsur-unsur dari limas?
itu ada tinggi limas dan tinggi sisi limas ya. Nah, kita lihat lagi gambarnya. Untuk tinggi limas ya, tinggi limas itu pada jenis apapun adalah garis lurus yang terbentuk dari titik puncak hingga alas. Yang mana? Nah, yang ini nih ya. Ini adalah tinggi dari limas. Sekarang apa bedanya dengan tinggi sisi? Nah, kalau tinggi sisi itu terdapat pada bidang atau sisi limas tersebut. Gitu. Jadi kalau misalkan tinggi limas itu adanya di dalam yang menembus suatu ruangnya. Nah, kalau misalkan tinggi sisi itu adanya di samping-samping yang nempel di bidangnya atau di sisinya gitu. Nah, jadi untuk tinggi sisi limas itu didapatkan dari menarik garis lurus dari titik puncak ke rusuk alas seperti ini. Nah, jadi dari titik puncak tarik garis lurus tengah-tengah sampai menempel pada rusuk alasnya gitu ya. Jadi kalian bisa membedakan ya mana tinggi limas dan mana tinggi sisi limas gitu ya. Mudah kan? Oke, setelah tinggi limas, unsur-unsur limas itu ada apa lagi? Ada yang namanya diagonal bidang atau diagonal sisi. Jadi kalau yang disebutkan dengan diagonal bidang ataupun diagonal sisi itu sama saja ya. Oke, kita perhatikan lagi gambarnya. Nah, diagonal bidang atau diagonal sisi pada suatu limas ini tergantung jenisnya. Oke, nah kalau misalkan pada limas segitiga itu tidak terdapat diagonal sisi. Nah, gitu ya. Karena suatu segitiga itu tidak memiliki diagonal. Oke. Lalu pada segi 4 nih. Pada limas segi 4. Oke. Pada limas segi 4, kamu tinggal melihat sisi alasnya saja. Karena sisi alasnya adalah persegi 4, maka diagonal sisinya ada 2 dan terletak pada alasnya. Yang mana kalian tinggal tarik garis miring nih dari satu sisi bawah ke sisi atas menyilang seperti ini. Berarti yang pertama ada sisi AC, lalu yang kedua ada sisi BD. Itu adalah diagonal sisi dari limas segi 4 gitu ya. Nah, diagonal sisi ataupun diagonal bidang pada suatu limas berarti tergantung pada bentuk ataupun jenis limas tersebut. Jadi ya tergantung dari bentuk alasnya gitu. Kalau misalkan segi 4 berarti kan ada 2 gitu. Beda halnya dengan limas segi 5. Kalau misalkan limas segi 5, coba kalian buat suatu bentuk segi 5 dan kalian tarik garis diagonal sisinya, maka di situ kalian bisa melihat bahwa diagonal sisinya itu ada 5 gitu. Begitupun juga jenis lainnya. Nah, setelah diagonal bidang atau diagonal sisi ada apa lagi? Ada yang namanya bidang diagonal. Nah, sama halnya dengan diagonal sisi, pada suatu limas segitiga itu tidak memiliki bidang diagonal ya, karena semua dari sisi-sisi pada limas segitiga itu bentuknya segitiga dan segitiga itu tidak memiliki diagonal gitu. Nah, pada jenis limas lainnya bidang diagonal itu bisa kalian lihat dari bentuk alasnya ya. Lagi-lagi kunci dari suatu limas itu adalah alasnya gitu. Nah, karena bidang diagonal limas tergantung pada diagonal sisinya
gitu. Nah, bidang diagonal itu terbentuk dari diagonal sisi dan dua rusuk sampingnya. Seperti apa sih? Nah, kalian di sini punya punya diagonal sisinya. Ada diagonal sisi BD dan diagonal sisi AC. Nah, lalu pada 5 segi 4E ABCD ini bidang diagonalnya pun ada 2 karena diagonal sisinya ada 2 juga. Nah, jadi kalau misalkan diagonal bidang diagonal itu yang mana sih? Nah, kalian tinggal sebutkan garis dari ini, dari titik awal diagonal sisi A ke C, lalu ke atas ke E, ke A lagi, sehingga membentuk suatu segitiga, dan itu adalah bidang diagonalnya. Gitu. Berarti bidang diagonalnya itu adalah ACE dan juga DBE. Gitu ya. Mudah kan untuk menentukan bidang diagonal? Oke, setelah bidang diagonal, unsur-unsurnya ada apa lagi? Unsur-unsur yang terakhir untuk limas ini yaitu tidak memiliki diagonal ruang ya. Nah, ini itu adalah suatu keistimewaan dari suatu limas ya. Walaupun limas ini termasuk ke dalam bangun ruang ya, tetapi pada limas jenis apapun itu tidak memiliki diagonal ruang. Karena tidak mungkin memiliki diagonal ruang dengan adanya titik puncak ya, atau karena sisi-sisinya itu segitiga berarti tidak memiliki diagonal ruang seperti itu. Nah, setelah kalian mengetahui jenis-jenis dan unsur-unsur dari limas, di sini kita akan membahas mengenai jaring-jaring dari limas. Nah, jaring-jaring dari limas ini tinggal kalian buka masing-masing sisi dari limas tersebut dan kalian rebahkan atau kalian buka gitu ya. Nah, yang pertama di sini Ibu mau memperlihatkan jaring-jaring dari limas segitiga. Nah, ini adalah limas segitiga. Jika kalian buka, sisinya kan ada 1, 2, dan 3 yang di belakang. Nih, jadi yang seperti ini kalau misalkan kalian buka, ini yang 1, ini yang 2, dan ini yang 3. Dan kalau kalian rebahkan, itu akan menjadi seperti ini bentuknya. Dan ini adalah jaring-jaring dari limas segitiga. Oke, setelah limas segitiga, di sini Ibu mau memperlihatkan jaring-jaring dari limas segi 4. Oke, seperti apa? Nah, sama seperti sebelumnya, tinggal kalian buka masing-masing sisinya. Ini sisi pertama, ini sisi kedua, ini sisi ketiga, dan ini sisi keempat. Tinggal kalian buka dan akhirnya menjadi seperti ini ya. Kalian harus hafal nih jaring-jaringnya karena nanti akan ada tugas keterampilan untuk kalian membuat suatu limas gitu ya. Nah, setelah jaring-jaring dari limas segi 4, ada juga di sini Ibu mau memperlihatkan jaring-jaring dari segi 5. Nah, dari segi 5 ini jaring-jaringnya itu seperti bintang ya, lucu kan ya, seperti ini. Tinggal kalian buka juga masing-masing sisinya dan kalian rebahkan, hasilnya seperti bintang. Nah, itu adalah jaring-jaring dari limas segi 5. Selanjutnya di sini ada gambar untuk jaring-jaring limas segi 6 seperti ini ya, seperti bintang tapi ada tambahannya lagi gitu ya. Ini adalah limas segi 6. Nah, itu untuk jaring-jaring dari limas. Selanjutnya, setelah jaring-jaring limas, kita akan masuk ke dalam pembahasan mengenai luas permukaan limas.
Luas permukaan limas itu adalah luas keseluruhan dari limas tersebut. Jadi luas dari sisi-sisi ataupun bidang-bidangnya itu dijumlahkan, itu adalah luas permukaan limas. Nah, jadi rumusnya itu seperti apa? Nah, rumus dari luas permukaan limas itu adalah luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak, gitu ya. Nah, untuk mengapa di sini ada jumlah luas sisi tegak? Karena dari sisi tegaknya itu kan tergantung banyaknya sisi pada alas, gitu ya. Jadi di sini rumusnya tidak baku ya, ini rumusnya secara umum. Itu balik lagi kepada masing-masing bentuk limasnya. Nah, lalu luas alasnya itu tergantung dari bentuk alas limasnya tersebut. Kalau misalkan limas segitiga, berarti kan bentuk alasnya itu segitiga. Maka luas alasnya itu adalah luas dari segitiga, yaitu rumusnya setengah dikali alas dikali dengan tinggi. Lalu kalau misalkan limas segi empat, berarti alasnya segi empat dan luasnya juga adalah luas segi empat, gitu. Berarti luas alasnya itu adalah sisi kali sisi. Begitupun seterusnya, kalau misalkan limas segi 5, limas segi 6, seperti itu, gitu ya. Nah, lalu di sini untuk luas sisi tegak berlaku untuk semua jenis limas ya. Kalau misalkan rumus luas sisi tegak itu berlaku untuk semua jenis limas, karena semua jenis limas sisi tegaknya pasti adalah suatu segi tiga. Yang membedakan itu jumlah dari sisi tegaknya. Di sini untuk luas sisi tegaknya itu adalah luas dari segitiga, yaitu setengah dikali alas dikali tinggi, gitu ya. Nah, itu untuk luas permukaan limas. Nah, di sini kita akan fokus kepada limas segi 4. Nah, ketika limas segi 4 yang tertera pada gambar ini ya, luas permukaannya itu adalah luas alas ditambah dengan jumlah sisi tegak. Luas alasnya, kita lihat alasnya adalah segi 4. Nah, karena alasnya adalah segi 4, maka luas alasnya itu adalah sisi kali sisi. Nah, luas alasnya itu adalah sisi kali sisi ditambah jumlah luas sisi tegak. Sisi tegaknya untuk segi 4 ini ada berapa sih? Berarti sisi tegaknya itu kan ada 1, 2, 3, 4. Depan, belakang, kiri, kanan. Oke, berarti ada 4 ya. Berarti 4 dikalikan dengan luas segitiga. Luas segitiga itu adalah setengah kali alas kali tinggi. Alas dan tingginya itu adalah alas sisi dan tinggi sisi. Gitu ya. Nah, nanti kalian kalau misalkan mengerjakan tugas, mengerjakan soal, itu jangan ketukar antara alas limas dan juga alas sisi, ataupun tinggi limas dan juga tinggi sisi. Kan tadi sudah dijelaskan ya di unsur-unsur limas. Nah, oke, daripada kita pusing-pusing lihat rumusnya, kita langsung saja ke contoh soalnya. Nah, di sini hitunglah luas permukaan limas segi 4 sama sisi di bawah ini. Nah, kita lihat di sini ada panjang A ke B itu 10 cm. Nah, karena di sini adalah sama sisi, maka B ke C juga adalah 10. Nah, A ke D juga sama-sama 10. D dari ke C juga sama-sama 10. Kenapa? Karena ini adalah segi 4 sama sisi. Nah, itu yang harus kalian ingat. Oke, lalu untuk penyelesaiannya, yang pertama, kalian harus mencari luas alasnya terlebih dahulu. Nah, di sini karena alasnya adalah segi 4, maka rumus luas alasnya itu adalah sisi dikali sisi. Nah, sisinya itu berapa? Nih, lihat.
sisinya itu panjangnya adalah 10 cm. Karena sama sisi, berarti sisi kali sisinya itu adalah AB dikali dengan BC. Nah, sedangkan AB itu adalah 10 dan BC juga adalah 10, maka luas alasnya itu adalah 10 kali 10, yaitu 100. Setelah kita memiliki luas alas, lalu kita akan mencari luas sisi tegak. Oke, nah sisi tegaknya itu yang ini kan, ada ABT, ada juga BCT, ada juga CDT, dan ada juga ADT. Gitu. Nah, lalu di sini luas sisi tegaknya itu kita ambil yang ini nih, BCT ya. Kita ambil yang BCT. Untuk luas sisi tegaknya, oke, kita hapus dulu. Nah, untuk luas sisi tegaknya itu setengah dikalikan dengan alas sisi. Alas sisinya itu kan berarti BC. Nah, dikalikan dengan tinggi sisi. Tinggi sisinya itu adalah dari titik puncak ke samping bawah sampai menyentuh rusuk alasnya ya. Di tengah-tengah kita namain titik E. Nah, kita di sini BC dikali dengan T ya. Oke, di sini kita udah punya panjang BC itu adalah 10 cm. Sedangkan panjang TE itu berapa? Belum kita ketahui. Nah, kalau misalkan kalian lihat di sini ada suatu tinggi dari limas, lalu ada setengah dari alas limas. Kalau misalkan kita tarik garis seperti ini adalah garis TE. Di sini T, di sini O, dan di sini E. Nah, ini membentuk suatu segitiga siku. Nah, kalau segitiga siku, maka berlaku untuk suatu teorema Pythagoras. Oke, masih ingat ya teorema Pythagoras? Nah, untuk TE-nya itu yang akan kita cari adalah sisi miring. Oh, berarti rumusnya itu adalah TE kuadrat sama dengan TO kuadrat ditambah OE kuadrat. Nih, TO sisi tegak kuadrat ditambah dengan sisi mendatar kuadrat. Tinggal kamu masukkan angkanya. TE dihilangkan kuadratnya, dipindah ke kanan menjadi suatu akar. Berarti akar 12 kuadrat ditambah 5 kuadrat. 12 kuadrat adalah 144, 5 kuadrat adalah 25. Dan jumlahkan hasilnya adalah 169. Akar dari 169 adalah 13, karena 13 dikali 13 adalah 169. Setelah kita mengetahui panjang TE, setelah mengetahui panjang TE, kita bisa mencari luas sisi tegak sekarang. Oke. Nah, untuk mencari luas sisi tegaknya ya berarti tinggal kita masukkan angkanya. Di sini berarti luas sisi tegaknya itu adalah setengah dikali panjang BC itu 10 ya. Lalu panjang TE-nya itu adalah 13. Oke. Setengah dikali 10 kali 13 adalah 130. Tinggal kamu bagi 2. 130 dibagi 2 adalah 65. Oke, kita udah punya luas alasnya dan luas sisi tegaknya. Kita langsung masukkan ke dalam rumus luas permukaan limas ya, yaitu luas alas ditambah 4 dikali luas sisi tegak. Kenapa 4? Karena ini adalah limas segi 4 yang sisi tegaknya ada 4 gitu ya. Oke, maka dari itu luas permukaannya, luas alasnya adalah 100 nih. Luas alasnya 100 ya, ditambah dengan 4 dikali dengan
luas sisi tegak adalah 65. Oke, 100 ditambah 4 dikali 65 adalah 260. Nah, ingat di sini ada penjumlahan dan perkalian. Yang harus kalian dulukan itu adalah perkalian. Ya, berarti di sini 10 ditambah 260 adalah 360. Selesai. Jadi untuk luas permukaan limas tersebut adalah 360 meter persegi. Ingat, satuannya tidak boleh tertinggal. Ya, karena di rumus itu sentimeter, berarti di di kesimpulan juga sentimeter. Sorry ya. Satuannya. Nah, karena di rumus itu cm, berarti satuan di kesimpulan juga cm. Tetapi karena ini adalah luas, jadi pakai pangkat 2 atau dibaca persegi. Nah, setelah kita membahas untuk luas permukaan, kita akan membahas yang namanya volume limas. Nah, karena limas ini adalah suatu bangun ruang, pasti memiliki volume. Nah, jadi rumus volume itu apa? Rumus dari volume limas itu adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, ini adalah rumus volume limas secara umum. Gitu ya. Nah, untuk luas alasnya kembali lagi tergantung dari bentuk alas limas tersebut. Kalau misalkan limas segitiga, maka bentuk alasnya segitiga. Jadi luas alasnya itu adalah rumus dari luas segitiga. Kalau misalkan limas segi 4, berarti luas alasnya itu adalah luas dari segi 4. Tuh ya. Nah, lalu pada pembelajaran kali ini kita akan fokus pada limas segi 4. Yang berarti rumusnya itu menjadi 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Nah, luas alasnya itu untuk segi 4 adalah sisi kali sisi. Maka rumusnya menjadi 1/3 dikali sisi dikali sisi dikali dengan tinggi limas. Nah, ingat ini adalah tinggi limas, bukan tinggi sisi limas ya. Oke. Kita ke contoh soalnya saja. Hitunglah volume limas segi 4 sama sisi di bawah ini. Oke, di sini masih sama seperti tadi ya. Gambarnya untuk alasnya itu ada A, B, C, D, E. A, B, C, D, A. Alasnya segi 4 dan sama sisi, berarti masing-masing sisinya itu sama panjang. Cara penyelesaiannya gimana? Tentu saja yang pertama kita harus cari itu adalah luas alasnya. Oke. Nah, untuk luas alasnya berarti AB dikali dengan BC. AB-nya itu 10, BC-nya juga 10. Tinggal kamu kalikan 10 kali 10 adalah 100. Oke, kita sudah punya luas alasnya, maka tinggal kita masuk ke rumus volume limas. Nah, rumus volume limasnya itu adalah 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Oke, luas alasnya itu seperti yang sudah kita tadi jelaskan. Karena alas di sini adalah segi 4, maka rumus luasnya itu adalah sisi kali sisi, yang mana sisi kali sisinya sudah kita ketahui adalah 100. Ya udah, tinggal kita masukkan ke dalam rumusnya. Ya, volume limas itu adalah 1/3 dikali 100 dikali 12. Nah, 100 dikali 12 adalah 1200. 1200 dibagi dengan 3 ya, 1200 dibagi dengan 3 itu adalah 400. Selesai. Nah, jadi untuk volume limas segi 4 sama sisi ini adalah 400 cm persegi. Ingat, satuannya harus dituliskan. Nih, di sini 400 cm
kubik. Nah, bedakan kalau misalkan tadi kan luas permukaan itu adalah pangkat 2, dibacanya persegi. Kalau volume itu pangkat 3, dibacanya adalah kubik. Ya. Oke, kita ke satu contoh soal lagi untuk volume. Nah, sebuah limas memiliki volume sebesar 1568 cm kubik dengan alas persegi. Nah, berarti ini adalah limas segi 4. Jika panjang rusuk alasnya adalah 14 cm, hitunglah tinggi limas tersebut. Nah, berarti karena di sini persegi, maka semua sisinya itu sama panjang, yaitu 14. Nah, kita langsung masukkan ke dalam rumus volume limas, karena di sini yang diketahuinya itu adalah volume limas, ya. Volume limas itu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi limas. Karena ini adalah persegi, maka luas alasnya adalah sisi kali sisi. Oke, selanjutnya volume limasnya berapa? Yaitu 1568. Kamu tuliskan di sini. 1/3 sisinya itu adalah 14. Oh, berarti 14 dikali dengan 14. Dan tinggi limasnya itu adalah yang ditanyakan. Oke, berarti kamu tulis aja dikali dengan tinggi. Selanjutnya 1568. Nah, yang 1/3 ini nih, 1/3 ini kamu pecah, ya. 3-nya kamu pindahkan ke sebelah kiri menjadi dikali 3, dan yang satunya masih tetap di sebelah kanan menjadi 1 dikali. Tuh ya, tinggal kamu kalikan. 1568 dikali 3 itu adalah 4704, dan 1 dikali 196 dikali T adalah 196 dikali T. Nah, ini tinggal kamu pindah ruaskan juga 196 ke sebelah kiri menjadi dibagi tuh nih. Maka 4704 dibagi 196 sama dengan T. Nah, dimana T itu adalah tinggi, tinggal kamu bagikan, berarti hasilnya adalah 24. Berarti tinggi dari limas tersebut adalah 24 cm. Ya. Nah, kenapa di sini satuannya cm? Karena di dalam soal semua satuannya juga adalah cm, dan untuk tinggi itu tidak memiliki pangkat satuannya, jadi cm saja. Gitu. Selesai untuk contoh soal volume. Di sini yang terakhir, Ibu mau memberikan satu contoh soal cerita mengenai kehidupan sehari-hari, ya, untuk memenuhi poin tujuan pembelajaran kita yang terakhir, yaitu menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan limas. Di sini ada suatu contoh soal, suatu atap rumah berbentuk persegi, ya, suatu atap rumah berbentuk limas yang alasnya berbentuk persegi, maka ini adalah limas segi 4. Dengan sisinya itu adalah 8 meter dan tingginya adalah 3 meter. Maka semua sisi-sisi dari alasnya itu adalah 8 meter. Karena ini persegi, berarti sama panjang semua semua panjang sisinya, ya. Lalu tinggi limas tersebut adalah 3 meter. Nah, atap tersebut akan ditutupi oleh suatu genteng gitu, dan gentengnya berukuran 40 cm dikali dengan 20 cm. Berapa banyak genteng yang diperlukan untuk menutupi atap tersebut? Nah, jadi di sini kalian harus menghitung luas dari permukaan limas kecuali alasnya, karena yang ditutupi genteng itu kan hanya atasnya saja, ya, tidak dengan yang bawahnya. Penyelesaiannya seperti apa?
kalian harus mengilustrasikan dulu atap rumahnya. Nah, kalau ibu diilustrasikan seperti ini, karena atap tersebut berbentuk limas persegi, maka bawahnya itu kan persegi. Oke. Nah, lalu kalian gunakan segitiga untuk sebagai bidang atau sisi dari limas tersebut. Dan ilustrasinya seperti ini. Yang harus kalian hitung itu adalah luas permukaan bagian atas limas tersebut, karena luas alasnya itu tidak ditutupi oleh genteng, gitu ya. Nah, setelah itu kalian harus menuliskan dulu panjang AB itu adalah 8 meter dan panjang ET itu adalah 3 meter. Sorry, di sini meter ya. 7 meter. Nah, setelah itu kita harus mencari tinggi sisinya terlebih dahulu. Oke, maka tinggi dari ABT. Nah, sisi tingginya itu kita ambil yang depan, sisi depan ABT. Nih, yang ini. Maka tinggi sisinya itu dari titik T, yaitu titik puncak, ke titik tengah-tengah antara A dan B. Oke, berarti tinggi ABT itu adalah ET kuadrat ditambah GE kuadrat. Menggunakan teorema Pythagoras ya. E ke T ini, lalu G ke E ini. Ya, sisi tegaknya ET, sisi mendatarnya GE. Tinggal kamu masukkan ke dalam rumusnya. E ke T itu kan tingginya. Tinggi dari limasnya udah kita ketahui, yaitu 3 meter. Oke, 3 kuadrat ditambah dengan, nah, untuk panjang GE kan ini adalah setengah dari panjang rusuk alasnya. Nah, berarti karena panjang rusuk alasnya 8, setengahnya berarti adalah 4. Maka 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat adalah 9 ditambah 16. Maka akar dari 25 yaitu 5. Karena 5 kali 5 adalah 25. Lalu untuk luas alasnya itu adalah sisi kali sisi, yaitu 8 kali 8 adalah 64. Setelah itu kita harus mencari luas sisi tegaknya. Nah, luas sisi tegaknya itu adalah setengah dikali alas sisi dikali tinggi sisi. Nah, setengah dikalikan dengan tinggi alas sisinya itu berapa? Sisinya, panjang sisinya adalah 8. Dikalikan dengan tinggi sisi. Tinggi sisinya itu adalah 5 yang udah tadi kita cari ini. Nah, tinggal kamu hitung saja. Setengah dikali 8 dikali 5 itu adalah 20. Oke, lalu kita hitung saja luas permukaan atap bagian atasnya saja. Kenapa? Karena luas alasnya tidak ditutupi oleh genteng ya. Kita hanya perlu mengetahui luas permukaan atap bagian atas. Maka tinggal kita masukkan ke dalam rumus luas permukaan tanpa memasukkan luas alasnya. Jadi langsung aja ke 4 dikali luas sisi tegak. Oke, berarti 4 dikali luas sisi tegaknya tadi sudah kita hitung, yaitu 20. Berarti luas sisi tegaknya 4 kali 20 adalah 80 meter persegi. Nah, lalu di sini yang jadi pertanyaannya itu berapa banyak genteng. Kita lihat gentengnya dulu. Ya, kita lihat perbandingan genteng dengan luas atap bagian atasnya. Nah, di sini karena gentengnya itu adalah panjang kali lebarnya 40 kali 20,
kamu kalikan dulu. 40 kali 20 adalah 800 cm persegi. Nah, karena di sini luas atapnya meter, tapi di sini luas gentengnya cm, maka kamu harus rubah dulu cm ke meter. Karena di sini cm kubik dan ini harus dirubah ke dalam meter kubik, maka kamu bagikan dengan berapa? Dari cm ke meter itu kan dibagi 100. Karena ini kubik, maka nolnya dikalikan dengan 2. Yang awalnya 100, nolnya 2, berarti kalau misalkan kubik, nolnya ada 4. Berarti 800 dibagi dengan 10.000. 800 dibagi 10.000 adalah 0,08. Nah, setelah mengetahui luas genteng, kamu tinggal bagikan aja luas atap bagian atas dibagi dengan luas genteng. 80 dibagi 0,08 yaitu 1000. Nah, selesai. Jadi, untuk menutupi semua bagian atap rumah tersebut, kita memerlukan 1000 genteng. Itu untuk contoh soal menyelesaikan masalah nyata yang berkaitan dengan limas. Nah, alhamdulillahirobbilalamin, itu adalah akhir dari pertemuan kita kali ini. Tadi kita sudah membahas apa saja? Kita sudah membahas keseluruhan mengenai limas, entah itu pengertiannya, jenis-jenisnya, unsur-unsurnya. Lalu tadi ada apa lagi? Jaring-jaring dari limas ya. Setelah itu kita menghitung luas permukaan dan juga volume limas. Nah, itu adalah materi yang sudah kita jelaskan hari ini. Dan di sini Ibu mau mengingatkan, jangan lupa untuk merangkum merangkum materi setiap pertemuan di buku catatan kalian, dan jangan lupa juga kerjakan kuisnya ya. Nah, mungkin dari Ibu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.